Dalam kamar, Singoprono mengedarkan pandangannya berkeliling. Di sudut kamar terlihat sebuah songsong Kesultanan Pajang yang dimasukkan ke dalam sebuah ploncon, dan songsong itu masih dalam keadaan tertutup. Di sebelahnya ada 3 buah gledek tempat pakaian, lalu ada pula sebuah meja berukir dan 4 buah tempat duduk yang semuanya terbuat dari kayu jati. Kemudian dilihatnya pula Kanjeng Prameswari yang tertidur di pojok pembaringan menghadap ke arah dinding. Dan dilihatnya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang sedang tertidur pulas berselimut kain yang panjang di pinggir pembaringan. Kala itu hanya terdengar dengkur dari Kanjeng Sultan yang pelan dan teratur. Betul, ini adalah kamar Kanjeng Sultan. Di sudut itu terdapat sebuah songsong Kesultanan, kata Singoprono sambil tangannya menunjuk songsong Kesultanan Pajang. Di sudut yang lain, di atas sebuah meja kecil, dilihatnya sebuah ploncon keris dalam keadaan kosong. Ploncon itu kosong. Di mana kerisnya sekarang? Tanya Singoprono dalam hatinya. Di dinding tergantung sebuah lampu minyak yang nyala apinya mampu menerangi seisi kamar itu. Singoprono kemudian mengambil keris Kiai Setan Kober yang terselip di tubuhnya. Tangan kirinya memegang gantar keris itu, sedangkan tangan kanannya menggenggam erat dedernya. Lalu pelan-pelan Singoprono mencabut bilah keris itu dari warongkonya. Singoprono perlahan-lahan segera bergerak melangkah maju mendekati Sultan Hadiwijoyo yang sedang tertidur di pembaringannya. Dan dengan cepat, tangannya yang menggenggam keris Kiai Setan Kober bergerak menusuk dada Kanjeng Sultan dengan sekuat tenaga. Singoprono yang mempunyai tenaga yang cukup besar mampu membelah kayu dengan ayunan kapaknya, berharap keris Kiai Setan Kober akan mampu menusuk tubuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tetapi alangkah terkejutnya Singoprono. Ternyata keris pusaka Kiai Setan Kober itu tidak mampu sedikit pun menyentuh tubuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Beberapa kali ujung bilah keris itu ditikamkan dengan keras ke tubuh Sultan Hadiwijoyo. Tetapi bilah keris itu tidak mampu sedikit pun melukai tubuh dari Kanjeng Sultan. Keris itu seperti tertahan oleh sebuah perisai yang tidak terlihat. Ketiga saudaranya yang masih berada di belakangnya juga merasa heran atas kejadian itu. Mereka melihat berkali-kali Singoprono menikam tubuh Kanjeng Sultan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyentuh tubuh dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Ketika Singoprono akan menikam lagi selanjutnya, tiba-tiba ia terkejut ketika tangannya yang memegang keris itu tergetar karena terbentur sebuah benda yang keras. Dan sebelum Singoprono sadar, keris Kiai Setan Kober telah lenyap dari tangannya, dan tiba-tiba pandangannya berubah menjadi gelap karena matanya tertimpa kain panjang yang dipakai untuk selimut Sultan Hadiwijoyo. Ketiga saudaranya pun juga terkejut ketika Singoprono tertimpa selimut Sultan Hadiwijoyo dan terlempar 2-3 langkah ke belakang dan tergeletak tidak bangun kembali. Ketika mengetahui Singoprono terlempar, maka Wanengpati, Joko Satru dan Kertijoyo yang masing-masing bersenjatakan sebuah belati secara bersamaan melompat maju ke depan menyerang Sultan Hadiwijoyo. Tetapi langkah mereka terhenti ketika dilihatnya Sultan Hadiwijoyo telah berdiri di tepi pembaringan sambil tangannya mengacungkan keris Kiai Setan Kober. Ketika orang Pacinman Jipang itu sadar, setiap goresan dari keris Kiai Setan Kober, meskipun hanya seujung rambut, akan berakibat maut bagi mereka. Belum sempat ketika orang itu mempersiapkan diri untuk menyerang kembali, mereka terkejut ketika dari pintu yang telah terbuka, tiba-tiba masuklah beberapa orang Nayaka Praja dengan pedang yang terhunus. Wanengpati melihat ke arah pintu.
Dilihatnya, Patih Monconegoro masuk ke dalam kamar bersama dengan 6 orang Nayaka Praja Pajang lainnya. Ketujuh orang Nayaka Praja Pajang itu kemudian segera mengepung 3 orang yang masih berada di dalam kamar Kanjeng Sultan itu. "Menyerahlah," kata Ki Pemanahan. Waneng Pati yang terkepung mencoba untuk mencari celah untuk melarikan diri. Ia pun dengan cepat menyerang seorang pemuda yang berdiri di dekat pintu. Pisau belatinya berkelebat cepat menusuk pundak pemuda itu, tetapi yang diserang adalah Wenang Wulan, pemuda yang telah berguru sampai ke Segoro Anaan. Wenang Wulan mundur selangkah, lalu dengan cepat pedang pendeknya bergerak memukul pisau belati lawannya. Terjadilah kini benturan 2 buah senjata. Belati Waneng Pati berbenturan dengan pedang pendek Wenang Wulan, dan tenaga Waneng Pati bukanlah tandingan dari tenaga Wenang Wulan. Tangan Waneng Pati terasa pedih dan ia pun tidak mampu mempertahankan pisau belatinya, sehingga kini belatinya terlempar ke samping dan menancap di dinding kamar. "Menyerahlah," kata Ki Pemanahan. Joko Satru dan Kertijoyo menggeser badannya. Mereka berdua tidak mau menyerah. Pisau belati Joko Satru bergetar menyerang orang yang berada di depannya, yaitu Ki Patih Monconegoro. Patih Monconegoro kini segera menggerakkan pedangnya ke depan. Jangkauan pedang yang lebih panjang membuat Joko Satru menarik tangannya kembali. Sementara itu, ketika semua orang perhatiannya tertuju kepada Joko Satru yang menyerang Ki Patih Monconegoro, Kertijoyo menggeser tubuhnya ke samping, lalu tangannya pun bergerak cepat, dan sesaat kemudian pisau belatinya telah meluncur cepat ke arah dada Sultan Hadiwijoyo. Kertijoyo bersorak dalam hati ketika ia melihat Sultan Hadiwijoyo saat itu sedang memandang ke arah Ki Patih Monconegoro yang berhadapan dengan Joko Satru. Ia mengira Kanjeng Sultan tidak melihat ketika sebuah belati telah bergerak cepat meluncur mengancam dadanya. Tetapi Kertijoyo terkejut ketika pisau belati yang telah ia lempar itu runtuh ke lantai sebelum menyentuh tubuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Ki Pemanahan hanya menengok sesaat kepada Sultan Hadiwijoyo yang masih tetap memandang kepada Patih Monconegoro, dan ia tidak menghiraukan belati yang telah jatuh ke lantai. Setelah itu, pandangan Ki Pemanahan kembali menatap tajam kepada 3 orang yang masih berdiri di hadapannya. "Menyerahlah," kata Ki Pemanahan sambil memandang ke arah orang-orang yang telah memasuki kamar Sultan Hadiwijoyo. Joko Satru, satu-satunya Pajineman Jipang yang masih memegang senjata, tidak menjawab. Pandangan matanya menyapu 8 orang yang berdiri mengepungnya, dan ia tidak melihat satu celah pun yang dapat dipergunakannya untuk melarikan diri. "Ini peringatan terakhir. Menyerahlah, kalau tidak kalian akan jadi pangewan-ewan di alun-alun Pajang," kata Ki Pemanahan. Joko Satru melihat sekali lagi. Di depannya telah berdiri 7 orang Nayaka Praja Pajang yang semuanya masih memegang pedang pendek. Ditambah pula Sultan Hadiwijoyo yang masih memegang keris Kiai Setan Kober, sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak akan mungkin dapat dilawan oleh 3 orang Pajineman Jipang. Sesaat kemudian Joko Satru melempar pisau belatinya ke sudut kamar sambil berkata pelan-pelan, "Kami menyerah." "Tetap diam di situ. Jangan bergerak. Apakah kalian orang Jipang utusan Aryo Penangsang?" tanya Ki Patih Monconegoro. Ketiga orang itu pun terdiam. Mereka ragu-ragu untuk menjawab hingga Ki Patih Monconegoro berkata dengan keras, "Jawab!" "Iya Ki Patih, kami semua utusan dari Adipati Jipang," kata Joko Satru. "Apa tugas kalian di Pajang?" "Kami ditugaskan untuk membunuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo."
Siapa nama kalian? Saya Joko Satru, ini Wanengpati dan ini Kertijoyo. Sedangkan yang pingsan itu bernama Singoprono, kata Joko Satru. Sultan Hadiwijoyo maju selangkah ke depan. Tangannya masih menggenggam keris Kiai Setan Gober. Kakang Pemanahan, dawuh dalem Kanjeng Sultan, singkirkan orang-orang Jipang ini dari kamarku. Besok aku sendiri yang akan menghukum mati mereka di alun-alun, kata Sultan Hadiwijoyo. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan. Ki Pemanahan kemudian berkata kepada orang-orang Jipang itu, kau panggul temanmu yang pingsan ke kamar belakang dulu. Kalau kalian berusaha melarikan diri, aku pastikan kalian akan mati perlahan-lahan di sini. Pajineman Jipang itu tidak menjawab. Wanengpati segera memanggul Singoprono yang masih dalam keadaan pingsan. Mereka pun kini segera bersiap untuk keluar dari kamar Sultan Hadiwijoyo. Kakang Pemanahan, dawuh dalem Kanjeng Sultan, bawa mereka ke dalam Wenangwulan, perintah Sultan Hadiwijoyo. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, hamba mohon pamit, kata Ki Pemanahan. Setelah itu ia pun berjongkok mengambil 3 buah pisau belati milik orang Jipang itu yang masih berterbaran di dalam kamar. Sedangkan keris Kiai Setan Gober tetap dipegang oleh Sultan Hadiwijoyo. 3 orang pajineman Jipang, salah satu di antaranya memanggul seorang kawannya yang telah pingsan. Mereka berjalan keluar dari kamar menuju ke halaman belakang. Sedangkan di belakang dan di sampingnya berjalan pula 6 orang Nayaka Praja Kesultanan Pajang yang membawa pedang pendek di tangannya. Setelah melewati halaman belakang dan melintasi beberapa kebun, sampailah mereka di sebuah rumah yang ditempati oleh Wenangwulan. Mereka kini digiring naik ke pendopo. Kemudian mereka berempat semuanya dimasukkan ke dalam suatu ruangan kosong di bagian belakang. Kalian jangan mencoba melarikan diri. Di luar ruangan ini akan dijaga oleh belasan orang prajurit Pajang. Kalau kalian melarikan diri, kalian akan kami permainkan seperti mainan rampokan di alun-alun. Dan kalian akan kami jadikan sebagai harimaunya, kata Ki Pemanahan. Kalian berempat duduk di pojok sana. Jangan coba-coba bergerak kemari, kata Ki Patih Mojonegoro. Setelah itu, Ki Patih Mojonegoro berkata kepada Ki Pemanahan, Kakang Pemanahan, siapa nanti yang akan berjaga di sini? Wenangwulan, Adi Penjawi dan Ngabei Wuragil yang akan menjaga di sini. Sekarang aku akan memanggil para prajurit untuk datang kemari, Ki Patih, kata Ki Pemanahan. Setelah itu, Ki Pemanahan segera keluar dan turun dari pendopo. Wanengpati kemudian menurunkan Singoprono dari pundaknya dan dengan lesu ketiganya duduk di sudut kamar yang kosong itu. Kakang Singoprono pingsan terkena lemparan selimut Kanjeng Sultan, kata Joko Satru. Iya, sampai sekarang dia belum sadar, kata Kertijoyo. Kita sial betul malam ini. Ternyata Kanjeng Sultan hanya berpura-pura tidur, kata Wanengpati. Iya, ternyata Kanjeng Sultan berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep kita, lanjut kata Joko Satru. Bukan hanya Kanjeng Sultan saja, ternyata semua Nayaka Praja Pajang juga telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh sirep Megonondo, kata Wanengpati. Seharusnya kemarin kita dengarkan nasihat orang tua kita. Keberangkatan kita ke Pajang harusnya ditunda sehari dulu, kata Joko Satru. Sudah terlanjur, kata Kertijoyo, dan ia pun segera menggeser duduknya ketika ia melihat tubuh Singoprono bergerak-gerak. Kakang Singoprono sudah mulai sadar, kata Kertijoyo. Wanengpati dan Joko Satru segera mendekat. Mereka
menggoncang-goncangkan tubuh Singoprono sambil berkata, Kang, bangun Kang, sadar Kang. Singoprono kemudian membuka matanya, kemudian ia berkata, kepalaku terasa pusing. Wanengpati dan Joko Satur tidak menjawab. Mereka membiarkan Singoprono memejamkan matanya kembali. Kakang beristirahatlah dulu, kata Wanengpati perlahan. Iya, biar Kakang Singoprono mengumpulkan kekuatannya dulu, kata Kertijoyo, dan beberapa saat mereka masih membiarkan Singoprono berbaring di lantai. Hukuman apa yang akan kita terima besok pagi? Tanya Joko Satru. Tadi Kanjeng Sultan berkata, kita akan dihukum mati di alun-alun Pajang, kata Wanengpati. Ya, kita memang sudah berusaha membunuh Kanjeng Sultan, kata Kertijoyo. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melarikan diri pun juga sudah tidak bisa, kata Joko Satru. Apalagi keris Kiai Setan Kober sekarang telah berada di tangan Kanjeng Sultan. Betapa marahnya Kanjeng Adipati Aryo Penangsang nanti kalau tahu kerisnya telah kita hilangkan. Mereka bertiga terkejut ketika melihat Singoprono yang baru sadar dari pingsannya tiba-tiba bangkit dan berusaha duduk sambil berkata, "Di mana Kanjeng Sultan? Di mana Kanjeng Sultan?" "Tenang Kakang, tenang. Kakang baru saja sadar dari pingsan," kata Wanengpati. "Di mana Kanjeng Sultan? Apakah dia sudah mati?" tanya Singoprono. "Tidak Kakang, Kanjeng Sultan tidak mati. Justru kitalah yang tertangkap," kata Kertijoyo. "Kita tertangkap?" tanya Singoprono. "Iya Kakang, kita ditahan di rumah di belakang keraton," kata Joko Satru. Singoprono tertegun sejenak. Betapa ia menjadi heran kenapa ia dan ketiga saudaranya bisa tertangkap oleh para prajurit Pajang. Bahkan kata Wanengpati, dia baru saja tidak sadarkan diri. "Lalu, di mana keris Kiai Setan Kober?" tanya Singoprono. "Keris itu sekarang di tangan Kanjeng Sultan, Kang," kata Wanengpati. "Apa? Keris Kiai Setan Kober sekarang berada di tangan Sultan?" "Iya, Kang," jawab Wanengpati. "Waduh, bagaimana kalau nanti Kanjeng Adipati bertanya tentang keris itu?" tanya Singoprono. Ketiga saudaranya tidak menjawab. Mereka juga tidak tahu apa yang sebaiknya mereka kerjakan. "Sudahlah Kang, kita juga belum tahu bagaimana nasib kita nanti. Apakah kita akan dihukum mati ataukah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup?" kata Wanengpati. "Kanjeng Sultan akan membunuh kita di alun-alun Pajang," kata Joko Satru. Wanengpati tidak menjawab. Ia pun memandang ke arah pintu. Dilihatnya Wenangwulan, seorang pemuda yang tadi telah membentur dan melemparkan belatnya hingga menancap di dinding, sedang berbicara dengan para prajurit Pajang yang baru saja datang. "Para prajurit yang menjaga kita sudah datang," kata Joko Satru. "Iya, kita memang tidak bisa melarikan diri lagi," kata Wanengpati lesu. Malam semakin larut. Tengah malam pun kini telah terlewati dan Ki Patih Monjonegoro bersama dengan Ki Pemanahan, Ki Curumertani dan Ngabei Wilomarto sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kini tinggallah Wenangwulan, Ki Penjawi dan juga Ngabei Wuragil yang menjaga para tawanan bersama dengan belasan prajurit Pajang. Malam kini telah berganti menjadi pagi, dan pagi itu matahari bersinar dengan cerah. Di ruang dalam keraton Kesultanan Pajang, Sultan Hatiwijoyo duduk di sebuah dingklek yang besar. Di hadapannya duduk bersila di lantai para Nayaka Praja Pajang. Di
Patih Mojonegoro, Ki Pemanahan, Ngabei Wilomarto, Ki Jurumerdani, dan juga putra dalem yaitu Mas Ngabei Loreng Pasar. Di sudut pendopo terdapat 2 buah bungkusan besar yang terikat rapi. Tidak ada seorang pun dari para Nayaka Praja Pajang yang tahu apa isi bungkusan itu. Ngabei Wilomarto, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, jawab Ngabei Wilomarto. Kau bawa para tawanan kemari, kata Sultan Hadiwijaya. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Ngabei Wilomarto sambil menyembah, dan sesaat kemudian ia pun telah berjalan menuju ke dalam Wenang Wulan. Beberapa saat kemudian Ngabei Wilomarto telah sampai di dalam Wenang Wulan dan bertemu dengan Ngabei Wuragil, Ki Penjawi serta Wenang Wulan yang sedang menjaga para tawanan. Ki Penjawi, para tawanan supaya dibawa menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam sekarang, kata Ngabei Wilomarto. Baik, Wenang, kau cari tali, ikat mereka, kata Ki Penjawi. Wenang Wulan kemudian berjalan ke halaman belakang, dicarinya beberapa tali yang kuat, lalu dibawanya ke tempat ruangan tempat menahan orang-orang Jepang itu. Kau kemari. Yang lainnya tetap di situ, kata Wenang Wulan sambil tangannya menunjuk ke arah Singoprono. Singoprono bangkit berdiri dengan wajah yang lesu. Terbayang dia akan dibawa ke alun-alun tanpa senjata. Dia berada di tengah lapangan, dikepung oleh puluhan prajurit Pajang yang bersenjatakan tombak, atau dia berdiri di atas panggung, lalu dadanya dihantam oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya dengan mengguncangkan Aji Hastadahono, sehingga di dadanya akan mungkin membekas gambar telapak tangan yang berwarna hitam. Kata beberapa orang, Kanjeng Sultan Hadiwijaya memang mempunyai Aji Hastadahono, kata Singoprono dalam hatinya sambil berjalan pelan-pelan menuju Wenang Wulan. Kesalahanku memang terlalu besar, telah berani mencoba membunuh Kanjeng Sultan, kata Singoprono sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Cepat, kata Wenang Wulan memerintah sambil membawa tali sepanjang 1 depa. Kedua tanganmu, ulurkan kemari. Singoprono kemudian mengulurkan kedua tangannya, lalu Wenang Wulan mengikat erat kedua tangan Singoprono. Setelah kedua tangan Singoprono terikat kuat, Wenang Wulan kemudian memanggil tawanan yang seorang lagi. Kau kemari, katanya sambil tangannya menunjuk ke arah Joko Satru. Joko Satru bangkit berdiri, kakinya terasa berat. Dengan langkah yang lesu, ia melangkah maju menuju Wenang Wulan yang sedang berdiri di depan pintu. Ulurkan kedua tanganmu. Joko Satru kemudian mengulurkan kedua tangannya, dan sesaat kemudian Wenang Wulan pun mengikatnya dengan tali yang kuat. Setelah itu, Wenang Wulan memanggil berurutan kedua Pajiman yang lain, Wanengpati dan Kertijoyo, dan kemudian tangan mereka juga diikat dengan erat. Beberapa saat kemudian, dengan tangan terikat, keempat Pajiman Jepang itu dibawa keluar dari dalam Wenang Wulan menuju ke ruang dalam keraton Pajang. Mereka berjalan memutar menuju pendopo, dan mulai dari pendopo, tawanan dari Jepang itu sudah berjalan dengan laku dodok menuju ke pintu ruang dalam. Ngabei Wilomarto kemudian masuk ke ruang dalam, menyembah kepada Sultan Hadiwijaya. Kemudian ia pun berkata, para tawanan sudah berada di pendopo, Kanjeng Sultan. Baik, suruh mereka menghadapku sekarang, kata Sultan Hadiwijaya. 4 orang Jepang itu pun segera dibawa ke hadapan Sultan Hadiwijaya, dan di hadapan Kanjeng Sultan, orang-orang Jepang itu semuanya telah menundukkan kepala. Kalian orang-orang Jepang telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar terhadap Sultan Pajang, kata Sultan Hadiwijaya.
Singoprono dan ketiga saudaranya hanya bisa menunduk lesu, menunggu hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Hukuman apa yang tepat untuk 4 orang yang telah berani mencoba membunuh Sultan Pajang? Tanya Sultan Hadiwijoyo. Keringat dingin telah keluar dari tubuh ke-4 orang Jepang yang tangannya telah terikat itu. Kalian berempat akan dihukum mati, atau sekarang kalian ingin berperang tanding? Silahkan kalian pilih lawan. Mana yang akan kalian pilih? Pilih sesuka kalian. Melawan para Nayaka Praja Kasultanan Pajang atau melawan sekelompok prajurit Pajang? Silahkan kalian pilih sendiri, tanya Kanjeng Sultan. Ke-4 orang Jepang itu tidak ada yang berani menjawab pertanyaan dari Kanjeng Sultan. Mereka hanya menundukkan kepalanya. Hei orang Jepang, ketahuilah, Sultan Pajang adalah seorang sultan yang berbudi bawaleksono, seorang sultan yang besar, yang kuasanya seluas wilayah bekas Kesultanan Demak, kata Sultan Hadiwijoyo. Wenanggulan, lepaskan tali ikatan mereka, kata Sultan Hadiwijoyo. Semua orang yang berada di dalam ruang dalam terkejut, tidak terkecuali ke-4 orang Pajineman Jepang itu. Wenanggulan kemudian bergeser maju ke depan. Tali yang mengikat tangan ke-4 orang Jepang itu pun kemudian dilepaskannya. Semua orang yang berada di ruang dalam berpikir, meskipun tali ikatan tangan mereka telah dilepas, 4 orang Jepang ini tidak akan bisa berbuat apapun di depan Sultan Hadiwijoyo. Hei orang Jepang, dengarkan, Sultan Pajang adalah seorang pengampun dan baik hati. Kesalahan kalian kali ini aku ampuni. Pulanglah kalian ke Jepang sekarang juga, kata Sultan Hadiwijoyo. Ke-4 orang Jepang itu seperti bermimpi mendengar kalimat pengampunan dari Sultan Hadiwijoyo. Nyawa mereka yang sudah sampai di ubun-ubun telah kembali memasuki tubuh mereka. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata Singoprono. Lalu ia pun bersujud di kaki Sultan Hadiwijoyo, diikuti oleh ketiga saudaranya. Sultan Hadiwijoyo membiarkan ke-4 orang Pajineman Jepang itu bersujud di kakinya. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata ke-4 orang Jepang itu. Lalu mereka berempat kemudian duduk sambil menundukkan kepalanya. Pengampunan kepada kalian tidak akan aku cabut kembali. Ucapanku adalah ucapan seorang raja. Sabdo Pandito Ratu Datan Kena Wolawali. Kalian pulanglah ke Jepang sekarang. Tetapi keris Kiai Setan Kober tetap berada di Pajang, kata Sultan Hadiwijoyo. Wenanggulan, 2 buah bungkusan yang berada di sudut itu kau bawa ke pendopo. Berikan kepada ke-4 orang ini untuk bekal mereka kembali ke Jepang, kata Sultan Hadiwijoyo. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, kata Wenanggulan. Lalu ia pun membawa kedua bungkusan itu ke pendopo. Sekarang kembalilah kalian ke Jepang. Sampaikan salamku kepada Kakang Mas Aryo Penangsang, kata Sultan Hadiwijoyo sambil tersenyum. ke-4 orang itu pun kembali bersujud di kaki Sultan Hadiwijoyo. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata 4 orang Pajineman Jepang itu. Dan setelah itu mereka duduk menyembah kepada Sultan Hadiwijoyo, lalu bergeser mundur keluar dari ruang dalam. Setelah Singoprono dan ketiga saudaranya telah sampai di pendopo, mereka melihat Wenanggulan sedang berdiri di sebelah 2 buah bungkusan yang telah dibawanya dari ruang dalam. Ini 2 buah bungkusan untuk bekal kalian. Bawalah pulang ke Jepang, kata Wenanggulan. Terima kasih Raden, kata Singoprono. Lalu ia pun memanggul 1 bungkusan, sedangkan yang sebuah bungkusan lainnya dipanggul oleh Wanengpati. Kuda-kuda yang kalian bawa kalian taruh di mana? Tanya Wenanggulan. Di pinggir hutan di sebelah timur, Raden.
kata Singoprono. Baik, berhati-hatilah di perjalanan, kata Wenang Wulan. Terima kasih Raden, kami mohon pamit, kata Singoprono. Ya, kata Wenang Wulan sambil melihat mereka keluar dari pendopo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pasti punya maksud tertentu dengan membebaskan keempat orang Jepang ini. Kanjeng Sultan bukan seorang yang bodoh, kata Wenang Wulan dalam hatinya. Wenang Wulan masih berdiri di pendopo memandang keempat orang Jepang yang berjalan keluar dari regol menuju ke arah timur. Setelah keempat orang itu berbelok di tikungan wetan regol, maka Wenang Wulan pun berjalan masuk kembali ke ruang dalam. Sementara itu, Singoprono dan ketiga saudaranya merasa hidup kembali. Setelah beberapa saat yang lalu, mereka berputus asa karena Sultan Hadiwijoyo telah berkata akan menjatuhkan hukuman mati terhadap keempat orang Pacideman Jepang itu. Kanjeng Sultan Pajang adalah orang yang bijaksana, kata Singoprono sambil membawa bungkusan pemberian dari Sultan Hadiwijoyo. Iya Kang, ternyata kita berempat bernyawa rangkap, kata Kertijoyo. Ya, yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Berani mencoba melakukan pembunuhan terhadap Sultan Pajang, kata Wanengpati. Bukannya kita dihukum mati, tetapi kita malah disuruh pulang dan diberi bekal 2 buah bungkusan besar, kata Joko Satru sambil tersenyum. Tetapi, bagaimana dengan keris Kiai Setan Kober yang dirampas oleh Kanjeng Sultan? Tanya Kertijoyo. Iya Kang, kalau kita tidak mampu membawa keris itu pulang ke Jepang, Kanjeng Adipati pasti akan marah, kata Wanengpati. Biar saja, kita memang tidak bisa membawa keris itu pulang ke Jepang. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Dengan cara apapun, kita tidak akan mampu mengambil keris itu kembali. Kalau nanti Kanjeng Adipati marah, ya kita terima. Memang selama ini kita telah melakukan kesalahan dalam memperhitungkan kekuatan Kesultanan Pajang, kata Singoprono. Persoalan keris Kiai Setan Kober biarkan saja menjadi persoalan antara Kanjeng Adipati dengan Kanjeng Sultan. Mereka berempat masih berjalan terus dan tidak lama kemudian sampailah mereka di tepi hutan. Lalu mereka berbelok sedikit masuk ke dalam hutan. Itu kuda-kuda kita sudah terlihat Kang, kata Kertijoyo. Singoprono kemudian mendekat ke tempat kudanya yang sedang makan rumput. Ia kemudian meletakkan bungkusan yang dibawanya, diikuti oleh Wanengpati yang juga telah meletakkan bungkusannya. Apa isi bungkusan itu Kang? Tanya Joko Satru. Kau kira aku sudah mengetahui isinya? Jawab Wanengpati. Ayo kita buka bungkusan ini, kata Kertijoyo. Kemudian ia pun membuka tali pengikat bungkusan lalu mengeluarkan semua isinya. Ternyata isinya adalah bahan makanan. Jagung, jagungnya masih muda. Ketela pohon, buah-buahan. Ini ada juga 2 sisir pisang rojo yang besar. Ada pula mangga. Pagi ini sebelum berangkat kita bisa makan dulu, kata Kertijoyo. Sekarang kita buka bungkusan yang satu lagi, kata Singoprono. Lalu ia pun membuka tali pengikatnya. Singoprono kemudian mengambil isi bungkusan. Ada 4 buah kain panjang yang terlipat dengan rapi. Itu adalah kain yang bagus Kang, kata Joko Satru. Ya, ini sama seperti kain yang sering dipakai oleh para Nayaka Praja di Demak, kata Singoprono. Kain yang halus. Kita masing-masing mendapat hadiah sebuah kain panjang yang bagus, kata Wanengpati. Singoprono lalu mengeluarkan beberapa barang lagi. Ada ikat pinggang, 4 buah ikat pinggang yang lebar. Ikat pinggang? Kita juga diberi hadiah ikat pinggang yang ada timangnya berkilauan, kata Kertijoyo. Timangnya kelihatannya dari emas. Iya,
timang ini dari emas, kata Joko Satru. Ya, semua ini adalah hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kata Wanengpati. Kemudian ia pun mengeluarkan beberapa lembar kain lagi dari dalam bungkusan itu. Ini kain untuk bahan baju kita. Ini ada ikat kepalanya juga, kata Wanengpati sambil tersenyum. Singoprono kemudian mengambil barang lainnya, yaitu sebuah keris yang bagus. Wah, keris, Kang. Itu adalah keris yang bagus. Tetapi kenapa kita cuma diberi sebuah saja? Harusnya kita semua diberi 4 buah. Jadi sejumlah kain yang panjang itu, satu orang mendapat 1 hadiah keris, kata Joko Satru. Sudahlah, sudah untung kita tidak dibunuh di alun-alun Pajang, kata Kertijoyo. Singoprono mengamati keris yang dipegangnya itu. Sebuah keris dengan warongko gayaman yang halus sekali. Perlahan-lahan Singoprono mencabut keris itu dari warongkonya. Sebuah keris lurus dengan besi yang sangat bulan. Sebuah keris yang bagus. Bilahnya lurus, dapur brojol, tangguh pajang dengan pamor beras utah, kata Singoprono dalam hatinya. Lihat, pamornya bagus sekali. Banyak sekali berupa garis putih berjejer yang meliuk-liuk, berkerlip tertimpa sinar matahari, kata Wanengpati. Ya, karena aku yang tertua, sebaiknya keris ini nanti aku yang memakainya, kata Singoprono. Ketiga saudaranya hanya berdiam diri, meskipun ketiganya juga punya keinginan yang sama, ingin memiliki keris itu. Tetapi keris hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo hanya ada 1 buah saja. Ayo, kita makan pisang dulu. Setelah itu, kita langsung pulang kembali ke Jepang, kata Singoprono. Keempat orang Pacinman Jepang itu lalu memakan beberapa buah pisang rojo yang ada di hadapan mereka. Nanti malam, kita bisa membakar jagung dan ketela pohon, kata Joko Satru. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai, keempat utusan Aryo Penangsang itu telah kembali berada di atas punggung kuda mereka. Mereka kemudian berlari meninggalkan kota Raja Pajang menuju ke arah timur. Singoprono yang berkuda di barisan paling depan sambil tersenyum, tangannya meraba sebuah keris pemberian dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang terselip di pinggang depannya. Sebuah keris lurus yang mempunyai pamor beras utah. Setelah sehari penuh mereka berempat berada di atas punggung kuda mereka, maka ketika lembayung senja membayang di langit Brangkulon, keempat Pacinman Jepang itu telah sampai di daerah sebelah selatan desa Selo. Kita bermalam di sini dulu, kata Singoprono kepada ketiga saudaranya. Iya, Kang, perutku juga sudah lapar. Aku ingin makan jagung bakar, kata Wanengpati. Malam itu, keempat Pacinman Jepang itu bermalam di tepi hutan yang tipis tidak jauh dari desa Selo. Suasana di tepi hutan yang sepi dan dingin dihangatkan dengan dibuatnya sebuah perapian untuk membakar ketela pohon dan jagung muda. Jagungnya masih muda dan rasanya manis. Ternyata makanan pemberian Kanjeng Sultan semuanya enak dan manis, kata Singoprono. Ya, ketela pohon ini juga terasa empur, Kang, kata Wanengpati sambil memakan ketela pohon. Malam yang dingin di tepi hutan, semuanya tidur dengan berselimutkan kain yang panjang, dan di dalam tidurnya keempat orang Jepang itu tersenyum setelah menerima semua kebaikan hati dari Sultan Hadiwijoyo. Ketika malam telah sampai di ujungnya, mentari pagi pun kini bersinar kemerahan di langit sebelah timur. Keempat orang Jepang itu kemudian bergantian membersihkan dirinya di sungai kecil yang tidak jauh dari tempat perapian mereka tadi malam.
Airnya dingin sekali, kata Joko Satru. Masih untung kita bisa merasakan dinginnya air, Kang, kata Wanengpati. Betul juga, kata Joko Satru sambil berjalan menuruni tebing sungai. Ketika matahari semakin meninggi, mereka berempat telah meninggalkan daerah Selo menuju ke arah timur, ke arah Kadipaten Jipang Panolam. Setelah lewat tengah hari, kita sudah akan sampai di Jipang, kata Singoprono. Ternyata Singoprono dan ketiga saudaranya tidak mengetahui beberapa ribu langkah di depannya telah berpacu di atas punggung kuda seorang prajurit Sandi Jipang yang telah ditugaskan oleh Adipati Aryo Penangsang untuk mengamati gerak-geriknya selama diutus untuk membunuh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Mereka berempat keluar dari Keraton Pajang sambil membawa 2 buah bungkusan, kata prajurit Sandi itu dalam hatinya. Aku harus cepat melaporkan hal ini kepada Kanjeng Adipati, kata prajurit itu sambil melejut kudanya untuk berlari lebih